semuanya, perkenalkan nama saya Revani Putri Ananta dari Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana Indonesia menghadapi tantangan energi 10 tahun ke depan? Apakah kita masih akan bergantung pada BBM atau malah beralih ke energi yang lebih bersih? Jawaban dari pertanyaan itu akan kita dapatkan di buku Outlook Energi Indonesia 2023, terbitan Dewan Energi Nasional. Buku ini tidak hanya menyajikan angka-angka konsumsi energi, tetapi juga memperlihatkan dua jalan besar yang bisa kita pilih. Skenario pertama disebut himne atau business as usual. Ini di mana kita berjalan dengan kebijakan sekarang tanpa adanya terobosan yang berarti. Hasilnya, emisi karbon akan terus meningkat hingga tahun 2033. Dan jika ini terjadi, target net zero emission 2060 hanya akan jadi janji di atas kertas. Sebaliknya, ada skenario Mars. Di sini, Indonesia digambarkan lebih berani dalam mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan pada batu bara, memperluas kendaraan listrik, hingga mengembangkan biofuel dan hidrogen. Hasilnya, emisi bisa ditekan dan lingkungan yang lebih sehat bisa tercapai. Bayangkan jika kendaraan listrik benar-benar masif. Kita tidak hanya mengurangi impor BBM, tetapi juga menciptakan udara kota yang lebih bersih. Tapi tentu saja tantangannya nyata. Butuh infrastruktur pengisian listrik, jaringan yang stabil, dan kebijakan yang konsisten. Buku ini membahas banyak hal, mulai dari PLTS, PLTB, biomasa, hingga opsi nuklir jangka panjang. Tapi menariknya, pembahasannya tidak sampai di potensi saja. Penulis juga menyinggung soal biaya, regulasi, dan kesiapan industri dalam negeri. Ini artinya, transisi energi bukan hanya soal teknologi yang canggih, tetapi juga keberanian untuk membangun sistem yang mendukungnya. Keunggulan buku ini terdapat pada kelengkapan datanya, bukan hanya nasional, tetapi juga per wilayah. Misalnya, kebutuhan energi pada Jawa Bali tentu akan berbeda pada kebutuhan energi di Papua atau Maluku. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa strategi energi tidak bisa disamaratakan, tetapi harus melihat karakter masing-masing daerah. Tentu saja buku ini punya kekurangan, seperti gaya penulisan yang teknis, banyaknya istilah dan angka. Jadi bagi para pembaca awam mungkin akan terasa sedikit padat. Tapi disitulah kekuatannya, karena buku ini memang ditujukan bagi siapapun yang ingin mengetahui arah kebijakan energi di Indonesia. Akhirnya, buku Outlook Energi Indonesia 2023 mengingatkan kita bahwa transisi energi tidak hanya mengganti sumber energi, tetapi juga menyentuh transportasi, lingkungan, dan teknologi sekaligus. Baiklah teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak. Semoga resensi ini bisa menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap energi dan lingkungan. Saya Revani Putri Ananta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kenalin, nama aku Teresi Jiskunggia, mahasiswa semester 2 Politeknik Malahayati Aceh. Kita semua pasti bangga karena Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Tapi kamu tahu nggak sih, semakin hari pohon di Indonesia semakin sedikit dan hutan di Indonesia semakin menyusut. Dilansir dari laman Instagram goodstats.id, Indonesia mengalami deforestasi di seluruh gugus pulau. Tapi yang paling parah terjadi di Kalimantan dengan angka deforestasi 129.896 hektar. Sudah banyak sekali kasus yang mengancam hutan kita, dan kita nggak boleh diam. Sebagai calon insan transportasi, aku ingin ajak kalian untuk lihat aksi hijauku untuk jaga lingkungan. Let's go! Coba kita bayangin, setiap rakyat Indonesia per orang nanam satu pohon. Kita bakal punya 280 juta pohon baru loh.
Gila sih, efeknya beneran besar. Jadi teman-teman, nanam pohon bukan cuma soal hijau-hijauan doang, tapi ini soal investasi masa depan kita. Selain hutan, kita juga bisa kok kurangi polusi dengan cara naik kendaraan umum untuk kurangi emisi karbon. Menjaga lingkungan bukan berarti hanya mempertahankan kehijauannya, tetapi juga mempertahankan kebiruan dan kebersihan laut. Sampah seperti ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Dia akan terurai di laut selama ratusan tahun. Tapi, jika kita peduli, sampah ini akan hilang sekarang juga. Lingkungan yang bersih dan udara yang bersih adalah hak semua makhluk hidup. Namun, menjaga dan mewujudkannya adalah kewajiban kita bersama. Transportasi boleh maju, tapi laut dan langit kita harus tetap biru, lingkungan kita harus tetap hijau. Saya, Teresia Juswinga, mahasiswi tingkat 1 Poltek Malati, mohon izin undur diri. Salam pro prestasi, Gold Generation, dan salam juara!